Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Yanti dengan NPM 1901011039 dari kelas F Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang fikih munakahat dari materi ke-9 hingga materi ke-15. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-9 yaitu walimatul urs. Jadi di sini walimatul urs yaitu pertemuan atau pesta pernikahan dalam rangka tasyakuran atau mensyukuri nikmat atas pertemuan seorang anak Adam dalam ikatan pernikahan atau ikatan sah menurut ajaran agama Islam. Nah, di sini juga walimatul urs diartikan sebagai resepsi pernikahan yang dimana resepsi tersebut menyembelih kambing, kerbau, dan sapi. Nah, dalam melaksanakan resepsi pernikahan ini juga harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, di sini juga tidak boleh membuka auratnya. Adapun syarat-syarat resepsi pernikahan, yang pertama semua harus menutup aurat. Di sini harus hadir dalam walimatul urs, harus menutup auratnya, tidak boleh menggunakan pakaian tidak sopan. Di sini menggunakan pakaian yang harus menutup auratnya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Nah, yang kedua yaitu harus saling menjaga pandangan. Yang ketiga, yang dibicarakan hal-hal yang baik atau yang benar atau hal-hal yang positif, tidak boleh hal-hal yang buruk. Yang keempat, tempatnya mulia atau terhormat. Yang kelima, tidak boleh berdekatan atau berdempetan. Nah, baik, materi yang ke-10 yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga, dalam keluarga maksudnya. Yang pertama, memberikan mas kawin atau mahar. Kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan mas kawin atau mahar. Hal ini adalah salah satu syarat sah pernikahan dalam ajaran agama Islam, yang dimana di sini juga harus memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan dengan memberikannya hak yang baik. Yang kedua, memberikannya biaya hidup. Nah, di sini seorang suami juga wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah secara lahir ataupun nafkah secara batin. Nah, di sini maksudnya nafkah secara lahir itu seperti memberi makan, minum, pakaian, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, berlaku lemah lembut dan sabar. Seorang suami harus berlaku lemah lembut kepada istrinya. Bila ada pelayanan dari istrinya yang kurang menyenangkan di hati suami, maka di sini suami harus bersikap sabar. Serta dalam menghadapi istrinya bila sedang marah harus sabar juga. Nah, yang keempat yaitu menggauli istrinya dengan baik. Kewajiban suami berikutnya yaitu menggauli istrinya atau mencampuri istrinya secara baik dan memperlakukannya dengan wajar. Yang kelima, menyediakan tempat tinggal. Nah, di sini suami juga berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Yang keenam yaitu kepala rumah tangga. Dalam rumah tangga, suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangganya, yang dimana seorang suami apabila ada permasalahan dalam keluarga, maka ialah yang memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketujuh, membimbing akhlak seorang istrinya, membimbing akhlak istrinya. Suami juga harus serta wajib membimbing akhlak istrinya jika istrinya melanggar etika atau memiliki kesalahan, segera diberi nasihat dengan cara yang baik. Yang ke-8, tidak berlaku kasar dan menjelek-jelekan istrinya. Di sini seorang suami tidak boleh ringan tangan hingga memicu kasus kekerasan dalam rumah tangga atau sering kita dengar dengan KDRT. Materi yang ke-11 yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Jadi di sini seorang istri untuk menyempurnakan cintanya yang ada yaitu dengan berusaha patuh kepada suaminya,
dan setiap saat melayani suami dan menyenangkan suaminya. Kemudian di sini juga kewajiban seorang istri terhadap suaminya yaitu menjaga harta rumah dan kehormatan suami, mencari kerelaan dan menghindari kemarahan dari suaminya. Baik, materi yang ke-12 yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nah, nafkah tersebut yaitu mencakup makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami tidak memberikan makan, maka pilihannya ada dua, yaitu diambil dengan paksa harta suaminya diberikan kepada istrinya, atau istrinya meminta cerai kepada suaminya agar istrinya dapat mencari nafkah dengan sendiri. Untuk bayarannya yaitu 2 mud atau 2 genggam beras untuk makan saja dan untuk pakaian secukupnya. Baik, materi yang ke-13 yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua kepada anak ada dua cara. Yang pertama, apabila berpindah harta orang tua kepada anak jika orang tuanya masih hidup, maka dikatakan hibah. Nah, di sini hibah harus adil. Jika dalam memberikan hibah tidak adil, maka hukumnya haram. Orang tua tidak adil dalam pembagian hibahnya. Nah, terus yang kedua yaitu jika harta orang tua pindah kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal, maka dikatakan warisan. Dalam warisan diperbolehkan membagikan hartanya sama antara kakak laki-laki dan adik perempuannya. Catatannya yaitu damai, tetapi yang memulai harus dari kakak laki-lakinya. Baik, materi yang ke-14 yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Jadi di sini yang tidak diperkenankan adalah menikahi dengan pezina yang tidak pernah bertaubat dengan zinanya. Tetapi jika seorang perempuan menyesal dengan perbuatannya dan dia bertaubat, maka boleh untuk dinikahi dengan catatan si suaminya itu harus menutupi aib istrinya. Yang ke-15 yaitu materi ke-15 perjanjian pernikahan. Di dalam pernikahan jika ada sebuah perjanjian maka harus dipatuhi. Janji tersebut. Dan disinilah seorang istri berhak untuk meminta cerai kepada suaminya apabila janji yang dibuat tidak terpenuhi atau terlaksanakan. Sebagai contohnya yaitu seorang suami bersebelah antara istri dan ibunya, bahkan syarat-syarat yang lain sah-sah saja. Maka di sini seorang suami dan istri tidak boleh melanggar perjanjian dalam pernikahan. Baik, materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.